Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Sebelum kita mulai ke pembelajaran pada hari ini, kita absen terlebih dahulu. Yang masuk semuanya? Masuk Pak. Alhamdulillah, masuk semuanya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke pembelajaran untuk hari ini, yaitu belajar pada pelajaran Al-Quran hadis, yakni macam-macam sunnah. Tahu macam-macam sunnah itu ada berapa? Ada 4 Pak. Apa aja, coba sebutkan. Pertama itu sunnah qauliyah, Ya, yang kedua itu sunnah fi'liyah, ya. yang ketiga itu sunnah taqdiriyah, Terus, yang keempat itu sunnah hamiyah. ya. Kita lihat di jilid selanjutnya. Mari renungkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal bin Al-Harits, ketahuilah, dia berkata, apa yang saya harus ketahui wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ketahuilah wahai Bilal. Lalu bertanya lagi, apa yang harus saya ketahui wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku yang telah ditinggalkan sepeninggalanku, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, untuk itu kita belajar sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditetapkan, yaitu ada 4: sunnah qauliyah, fi'liyah, taqdiriyah, dan hamiyah. Apa itu sunnah qauliyah? Buka selanjutnya. Coba Salman baca, apa itu sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah, baik yang berkenaan dengan aspek kaidah, aspek akidah, syariah maupun akhlak. Dengan kata lain, sunnah qauliyah yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, tegangan maupun larangan. Yang dimaksud dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW di sini adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam merespon keadaan yang berlaku pada masa lalu, masa kininya, dan masa depannya. Kadang-kadang dalam bentuk dialog dengan para sahabat atau jawaban yang diajukan oleh sahabat, atau bentuk-bentuk lain seperti khutbah. Nah, jadi sunnah qauliyah itu adalah bentuk sunnah perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya itu berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah baik itu yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Jadi sunnah qauliyah itu adalah sunnah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan oleh Nabi, yang ditetapkan oleh Nabi,
yang berisi daripada tuntunan itu adalah sunnah qauliyah. Nah, kita lihat di selanjutnya. Adapun hadis tentang doa Nabi Muhammad SAW pada orang yang mendengar, menghafal dan menyampaikan ilmu, yaitu dari Zaid bin David. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun hadis ini tentang doa Nabi, yaitu semoga Allah itu memperindah orang-orang yang mendengar hadis dariku, yaitu sunnah-sunnah yang ada pada ketetapan Nabi SAW, seperti yang tadi sunnah qauliyah tentang perkataan Nabi yang berupa petunjuk. Lalu berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya kita ketahui yang kedua, yaitu sunnah fi'liyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Coba bacakan. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sunnah fi'liyah menduduki tingkat kedua setelah sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah juga dapat memaknakan sunnah Nabi SAW yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain, seperti melaksanakan sholat, manasik haji, dan lain-lain. Untuk mengetahui hadis yang termasuk kategori ini, diantaranya terdapat kata-kata kana atau yakunu atau ra'aitu atau ra'aina. Contohnya, hadis tentang tata cara sholat di atas tiga. Kita lihat hadisnya. An Jabir bin Abdullah qala kana. Tadi apa? Untuk mengetahui hadis yang termasuk kategori hadis sunnah, ya, di antaranya terdapat kata-kata kana, yakunu, atau ro'aitu atau ro'aina. Nah, di sini ada kalimat kana, berarti termasuk gak? Termasuk. Nah, apa artinya? Coba baca. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW sholat di atas tunggangannya menghadap ke arah mana arah tunggangannya? Menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Jadi ketika Kanjeng Rasul itu berada di atas kendaraan, maksudnya onta, hadapannya itu sedang menghadap kemana saja. Nah, tapi ketika hendak melaksanakan sholat fardu, maka Rasul turun lalu mengarahkan ke arah kiblat untuk melaksanakan sholat fardu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sunnah fi'liyah itu adalah sunnah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad tentang segala perbuatan Nabi yang mana kualitas sunnah fi'liyah ini menduduki tingkat kedua setelah sunnah qauliyah. Nah, kita lihat selanjutnya, yaitu yang ketiga sunnah takriyah. Apa itu sunnah takriyah? Sunnah takriyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW
yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa penetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi Muhammad SAW, tidak menegurnya atau melarangnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW cenderung mendiamkannya. Beliau membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Contohnya hadis tentang daging babi sejenis contohnya itu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kami ketika beliau kembali dari perang, yaitu perang Ahzab, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian salat asar kecuali di wilayah Bani Quraisyah. Lalu tibalah waktu sholat ketika sebagaimana dari mereka masih di jalan. Sebagian dari mereka berkata, kami tidak akan melaksanakan salat kecuali telah sampai tujuan. Dan sebagian lagi berkata, namun kami akan melaksanakan salat sebab beliau tidaklah bermaksud demikian. Nah, maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi SAW dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. Jadi ketika Nabi Muhammad itu pulang dari perang Ahzab, nah berbicara, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian salat asar kecuali di wilayah Bani Quraisyah. Lalu tibalah waktu salat. Sebagian ada yang sholat, sebagian ada yang enggak. Nah, diceritakan kisah itu kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad tidak menyalahkan. Jadi kedaing gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Nah, itu termasuk menjadi sunnah takririyah. Dalam hadis tersebut terlihat bahwa setelah Nabi SAW melihat perbedaan ijtihad para sahabat dalam menafsirkan larangan beliau, Nabi SAW tidak menyalahkan pihak manapun. Jadi nggak menyalahkan. Nah, berarti Nabi Muhammad SAW mengakui keabsahan keduanya. Inilah yang disebut takrir. Ini yang disebut takrir beliau. Maka jadilah sunnah takririyah, ketetapan Nabi atau para sahabat-sahabat yang mana ketika ada yang menceritakan kekanjeng Rasul itu, Rasul tidak menyalahkan dari salah satu pihak manapun. Itu sunnah takririyah. Lanjut, yang terakhir yaitu sunnah hamiyah, yang keempat. Apa itu sunnah hamiyah? Sunnah hamiyah itu suatu yang dikehendaki Nabi SAW tetapi belum dikerjakan. Sebagian ulama hadis ada yang menambahkan perincian sunnah tersebut dengan sunnah hamiyah, karena dalam diri Nabi SAW terdapat sifat-sifat keadaan-keadaan ahwal serta himmah, hasrat untuk melakukan sesuatu. Dalam riwayat disebutkan beberapa sifat yang dimiliki beliau, seperti bahwa Nabi SAW selalu bermuka cerah, berperangai halus dan lembut, tidak keras dan tidak pula kasar, tidak suka berteriak, tidak suka dilukiskan oleh sahabat, tidak suka berbicara kotor, tidak suka mencela. Juga mengenai sifat jasmaniyah beliau yang dilukiskan oleh sahabat Anas radhiyallahu an sebagai berikut. Nah, baca hadisnya. Bisa baca hadis? Kurang jelas. Ya.
bin Abi Abdurrahman qala sami'tu an-nas bin Malik yasifun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana ra'atun minal qaumi laisa bit-tawli wala bil qasil azharul laun laisa bi aido amhaqa wala adama laisa bi ja'din qatratin wala sabtin rajulin. Artinya baca. Apa artinya? Artinya dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang menceritakan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, beliau adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang tidak tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya terang, tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu kecoklatan. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi sunnah hamiyah itu adalah sunnah yang dikehendaki oleh Nabi SAW, tapi belum dikerjakan. Bagian ulama hadis ada yang menambahkan perincian sunnah tersebut dengan sunnah hamiyah tadi. Nah, makanya di hadis yang diriwayatkan Bukhari itu diterangkan bahwa aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang menceritakan sifat-sifat Nabi. Katanya Nabi adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang tidak tinggi badannya, namun tidak pendek pula. Kulitnya terang, tidak terlalu putih dan tidak terlalu kecoklatan. Dan rambutnya itu tidak terlalu keriting dan tidak lurus. Nah, jadi jika kita mengerjakan daripada salah satu sifat-sifat yang ada pada diri Nabi, maka itu termasuk daripada sunnah hamiyah, seperti berperangai indah, gitu. Tidak mencela, tidak berbicara kotor. Itu adalah salah satu daripada mengikuti sunnah-sunnah Nabi, yaitu sunnah hamiyah. Kita lihat di sini ada gambar paling atas ada gambar. Ada. Mari mengamati. Amati gambar ini dan berikan tanggapan. Apa kaitan gambar ini dengan pembahasan kita hari ini? Kaitannya apa? Gambarnya lagi ngumpul. Para sahabat ini lagi ngumpul nih. Gambarnya. Nah, kaitannya yaitu dengan pembahasan kita yaitu mengamalkan daripada sunnah yang ditetapkan oleh Nabi. Yaitu dalam perkumpulan ini, dalam perundingan ini ada yang disebut dengan musyawarah. Nah, dalam musyawarah ini ketika Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabat, duduk melingkar. Nah, makanya sampai saat ini ada yang disebut dengan musyawarah sendiri. Nah, sebelum kita bertindak apa-apa, pasti kita harus mengadakan musyawarah. Makanya sampai saat ini ada namanya musyawarah atau perkumpulan membahas daripada satu pembahasan gitu. Itu daripada kaitan dengan pembahasan kita saat ini. Yang terakhir itu perilaku orang yang memahami macam-macam sunnah. Apa saja? Bacakan. Terakhir, bagian D, perilaku orang yang memahami macam-macam sunnah. Langsung kepada poinnya, Pak. Ya, apa saja? Yang pertama,
mempelajari macam-macam sunnah, maka rasa ingin tahu tentang macam-macam sunnah harus ditumbuh kembangkan untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Terus yang kedua, mempelajari macam-macam sunnah mendatangkan banyaknya manfaat. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang unsur-unsur hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan dalam membaca, baik pada saat di madrasah maupun di luar madrasah. Nah, ini adalah salah satu tujuan tentang membahas pembahasan hari ini, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi sunnah Nabi? Kita ulang. Apa itu? Ya, yang pertama sunnah qauliyah. Yang kedua sunnah fi'liyah. Yang ketiga sunnah takribiyah. Nah, Yang keempat sunnah hamiyah. Nah, sunnah. Baik, mungkin untuk pembahasan pada hari ini dalam mata pelajaran tentang hadis kita akhiri saja, cukup sampai di sini. Ada tugas untuk kalian buat 4 kelompok untuk mendiskusikan daripada sunnah Nabi yang baru saja dipelajari. Setiap kelompok menjelaskan satu sunnah. Ya, itu daripada tugas untuk minggu depan. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa kembali dan bertemu lagi di lain waktu. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.